Kalian tahu nggak apa sih itu peta? Bagaimana cara pembuatan peta? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala dan sistem proyeksi tertentu. Peta memberikan informasi mengenai unsur-unsur alam dan buatan di permukaan bumi. Oleh karena itu, peta sangat berguna bagi kehidupan manusia, karena semua aktivitas manusia berhubungan dengan permukaan bumi. Selanjutnya, fungsi peta. Fungsi peta adalah alat yang dapat memberikan informasi kepada kita, sehingga kita dapat mengetahui lokasi atau letak suatu kawasan, menghimpun unsur-unsur permukaan bumi tertentu dalam suatu bentuk penegasan, mengetahui keadaan sosiografis suatu daerah, mengetahui panjang lebar dan luas suatu wilayah, dan mengetahui keadaan fisiografis suatu daerah. Selain itu, peta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi melalui penerangan di suatu wilayah, terutama wilayah administratif, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Selanjutnya, syarat-syarat peta yang benar memiliki 5 unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta yaitu biasanya terletak pada bagian tengah, pada bagian atas. Maksudnya, gambar tersebut mudah dibaca dan mudah mengetahui daerah mana yang tergambar dalam peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak yang tergambar di dalam peta dengan keadaan sebenarnya. Karena dengan skala peta sangat berperan untuk menghitung jarak antara kota atau antar pulau dalam suatu wilayah dan dapat pula digunakan untuk mengukur luas atau perbandingan luas suatu wilayah. Yang ketiga, garis tepi peta. Garis tepi peta yaitu untuk meletakkan angka-angka derajat, baik bujur maupun lintang geografis, dan sekaligus menjadi pembatas daerah sekitarnya. Yang keempat, insert adalah peta kecil yang terdapat di dalam peta yang lebih besar agar kelihatan lebih jelas. Selanjutnya, jenis peta. Menurut Nursyid Sumajamaja tahun 1999, peta dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, peta timbul atau peta yang menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi yang sebenarnya, misalnya peta relief. Yang kedua, peta datar atau peta biasa, yang pada umumnya peta ini dibuat pada bidang datar, misalnya kertas kain atau kanvas. Yang ketiga, peta digital atau peta yang datarnya terdapat pada suatu pita magnetik atau disket, sedangkan pengelolaan dan penyajian datanya menggunakan komputer. Peta digital pada ditayangkan melalui monitor komputer atau layar televisi. Peta digital ini hadir sering berkembang teknologi komputer dan peralatan digital lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen peta. Yang pertama yaitu judul peta. Peta ini harus diberi judul yang mencerminkan isi dan jenis peta yang akan ditunjukkan. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta. Yang kedua, petunjuk arah. Petunjuk arah atau mata angin digunakan sebagai petunjuk arah atau orientasi peta. Tanda ini biasanya diletakkan di sebelah kiri atas atau tempat kosong agar tidak mengganggu induk petanya. Yang ketiga, garis kerangka dan garis tepi peta. Garis kerangka merupakan garis-garis yang terdapat pada muka peta. Garis tepi peta merupakan garis yang membatasi wilayah yang dipetakan pada umumnya. Dibuat terangkap dua, kolom tengahnya digunakan untuk penulisan koordinat dan waktu pada wilayah peta tersebut. Penyajian garis kerangka dan garis tepi peta biasanya dalam bentuk garis grafikul dan atau garis grid. Yang keempat, sumber data dan tahun pembuatan peta. Sumber data yang diperlukan untuk mengetahui sumber peta tersebut yang diperoleh dan tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta, terutama pada peta yang menggambarkan keadaan wilayah yang cepat berubah. Yang kelima, insert. Insert ialah gambar yang berada di luar peta pokok, tetapi masih berada dalam garis tepi dengan ukuran yang lebih kecil. Insert berfungsi sebagai petunjuk lokasi suatu daerah terhadap daerah sekitarnya yang lebih luas. Yang keenam yaitu skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak horizontal sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh, legenda dan simbol.
Legenda adalah kolom keterangan yang berisi tentang simbol-simbol pada peta yang digunakan agar lebih mudah dipahami pembaca, yang pada umumnya diletakkan di sudut kiri bawah peta. Cara membuat peta. Yang pertama yaitu pengantar. Dalam membuat peta, diperlukan 3 macam simbol, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol luasan. Untuk mengetahui lebih jelas simbol-simbol tersebut, maka berikut akan dilakukan secara jelas, yaitu yang pertama simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menggambarkan penyebaran berbagai fenomena di permukaan bumi. Simbol ini terbagi atas 2 bagian, yaitu simbol yang bersifat kualitatif, misalnya untuk menggambarkan letak suatu kota, sedangkan simbol yang bersifat kuantitatif adalah titik diberi bobot angka, misalnya 100 ton produksi padi. Ini harus diperjelas dan mudah dimengerti oleh pengguna peta. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis digunakan untuk memperlihatkan sifat-sifat yang dimiliki setiap fenomena, terutama yang bersifat kualitatif. Misalnya, simbol garis yang menggambarkan jalan raya, jalan kereta api, sungai, dan sebagainya. Yang ketiga, simbol luasan. Simbol luasan digunakan untuk mewakili suatu area dengan simbol yang mencakup kawasan luas tertentu, misalnya daerah hutan, daerah rawa, padang pasir, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, cara memperbesar dan memperkecil peta. Dengan bantuan garis-garis koordinat horizontal dan vertikal, kita dapat memperbesar dan memperkecil peta dengan cara seperti berikut. Yang pertama, menentukan besar peta yang akan dibuat. Yang kedua, mengukur peta yang akan diperkecil atau diperbesar. Yang ketiga, menentukan besar peta atau dalam yang akan dipergunakan. Yang keempat, membuat peta-peta pada peta yang asli dan pada kertas yang akan digambar. Yang kelima, menggambar berdasarkan peta yang asli dengan teliti, dan kita harus selalu mengontrol jalur atau garis-garis yang dilaluinya. Untuk membuat peta bukanlah pekerjaan yang mudah, namun kita perlu memahami aturan pembuatannya. Contohnya yang pertama, peta asli ukurannya 50 x 40 cm. Kita akan membuat peta baru berukuran 100 x 80 cm. Ini berarti panjang dan lebar peta tersebut diperbesar 2 kali, jadi peta baru berukuran 2 kali lebih besar. Kalau skala peta asli 1:50.000, maka skala peta yang baru adalah 1:25.000. Yang kedua, lalu kita akan membuat peta-peta, misalnya berukuran 5 x 5 cm pada peta asli, maka lebar peta pada peta yang akan dibuat 10 x 10 cm. Yang ketiga, kerjakan pembuatan peta-peta tersebut dengan baik, yaitu melakukan pembuatan garis-garis yang tegak lurus dan yang tepat. Yang keempat, apabila peta-peta sudah jadi, maka berilah masing-masing garis dengan pojok angka urut mulai dari pojok atas kiri dan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang kelima, memindahkan gambar dari yang asli ke yang baru dengan melalui cara menggambar kembali semua lagu-lagu dan posisinya secara tepat pada garis tertentu yang secara tepat. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.